Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Ibu. Gimana, udah sarapan tadi di rumah? Udah. Nah, kita harus semangat ya di waktu yang pagi ini. Dan tidak lupa ibu ingatkan kepada kita semua, kita ini di masa pandemi ya. Ada baiknya kita jaga jarak, pakai masker, kita lebih baik mencegah daripada mengobati, iya kan? Seperti itu kan, Nak? Ya, jadi ibu harap semoga pandemi ini cepat berlalu, amin, ya kan? Oke, adapun agenda kita kali ini yaitu bimbingan kelompok, yang mana kemarin kan ibu sudah ada melaksanakan layanan klasikal di kelas kalian. Ternyata masih ada beberapa dari kalian yang ibaratnya belumlah aktif di mata pelajaran agama, makanya ini kita akan laksanakan lanjutan dari yang kemarin itu, yaitu layanan bimbingan kelompok ya. Untuk di awal ini ada baiknya walaupun kalian udah satu kelas, udah tahu nama teman kalian, tapi ada baiknya kita ini lebih kenal lagi ya. Jadi Bu harap dari sini nanti sampai ke ujung sana, nah anak ibu ya, coba sebutkan nanti nama, terus itu alamatnya di mana, atau nggak usah ya, nama sama kita ini anak keberapa dari berapa keluarga. Tapi sebelum memulai ada baiknya kita berdoa sajalah dulu ya, karena segala kegiatan itu kita awalilah dengan berdoa agar kegiatan kita nantinya berkah. Setelah kita selesai berdoa, baru kita lanjutkan dengan perkenalan. Setuju anak-anak ibu? Setuju. Oke, kalau begitu silahkan kita mulai dari anak ibu ya. Silahkan berdiri tidak apa-apa, atau duduk saja pun nggak apa-apa. Silahkan nak, ya duduk aja ya, coba. Oh, kita berdoa ya. Oke, kita berdoa dulu sama-sama anak-anak ibu. Mulai oleh ketua saja, silahkan nak pimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita kenalan ya, kenalan lebih dalam. Silahkan anak ibu. Oke, nama saya Mary Aprilia, anak pertama dari 4 bersaudara. Oke, silahkan nak lanjut. Nama saya Rika, anak keempat dari 6 bersaudara. Nama saya Syakira Azila Damasa, anak ketiga dari 3 bersaudara. Oh, iya. Nama saya Alda Rahmi, anak kedua dari 4 bersaudara. Nama saya Reza Sugandi, anak keempat dari 5 bersaudara. Nama saya Hetra ini dari 3 persaudaraan dan saya anak kedua. Oke, terima kasih anak-anak ibu semua ya, karena memang kalian ini udah satu kelas, sudah kental nama, tapi untuk kenal lebih dalam mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu ya. Oke anak-anak ibu, sekarang ibu mulai saja, tapi ada baiknya agar kita mulai kegiatan kita ini dengan yang semangat, ibu ada ice breaking ya sedikit. Nah, jadi ini ibu tampilkan di layar. Nah, jadi ini ice breakingnya
kan ini ada tulisan hijau, warnanya hijau. Nah, jadi sekarang dengarkan instruksi dari Ibu ya. Kalian itu ucapkan warnanya, bukan tulisannya. Kalau ini warnanya adalah hijau dan memang tulisannya hijau karena paham maksud Ibu? Coba kita lanjut ya. Seperti ini warnanya apa? Kuning. Nah, jadi kalian bilangnya kuning, jangan ungu. Paham ya? Oke, bisa kita mulai? Bisa. Nah, nanti siapa yang salah mau nggak kita kasih hukuman? Mau. Oke, kita mau menguji konsentrasi saja dulu ya. Coba kalau begitu kita mulai. 1, 2, 3. Abu-abu. Biru. Ya, lanjut. Nah, nggak fokus ya. Kita mulai lagi. Hijau. Hitam. Merah. Ungu. Merah. Hitam. Hijau. Biru. Kuning. Hijau. Oke, sudah mulai fokus. Nah, sekarang dengarkan. Baca tulisannya, jangan lihat warnanya. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. 1, 2, 3. Ungu. Hitam. Putih. Merah. Abu-abu. Biru. Oke, ya. Jadi kalian kalau baca tulisan itu mudah ya kan? Kalau ungkapkan warnanya agak-agak susah gitu ya, kurang fokus. Oke, itu hanya sekedar agar di memulai kegiatan ini kita lebih semangat lagi. Oke, lanjut anak-anak Ibu. Ibu masuk ke materi saja ya. Jadi coba semuanya perhatikan di depan. Nah, ini Ibu bahas adalah tentang keaktifan siswa di dalam pembelajaran. Khususnya kalian ini di mata pelajaran agama ya nak ya. Jadi kalian ini kalau mata pelajaran agama itu nggak mau bertanya, nggak aktif, diminta pendapat nggak mau ngomong. Nah, makanya ini kita buat kegiatan ini agar inilah tujuannya. Apa itu tujuannya? Coba nak baca nak kamu. Baca apa itu kira-kira? Tujuan umum, peserta didik atau konseli mampu membangun keaktifan dalam proses belajar mata pelajaran agama. Nah, itulah maksud Ibu. Setelah kita nanti melaksanakan kegiatan ini, Ibu harap kalian itu bisa membangun keaktifan ya. Paham anak-anak Ibu? Oke, ini tujuan khususnya banyak ya. Biar kalian bisa menciptakan suasana yang seru di dalam pelajaran agama itu. Kalian bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang gak dimengerti dalam mata pelajaran agama. Lanjut kalian bisa menyimpulkan. Nah, jadi inilah pokok materi yang akan kita bahas. Mulai dari yang pertama itu kan, apa itu keaktifan siswa dalam belajar. Kan kemarin udah juga Ibu jelaskan itu di dalam kelas kalian. Terus itu bagaimana cara mengaktifkannya. Ini betul-betul coba kita jalankan cara-caranya itu. Terus apa sih faktor yang mempengaruhi sehingga kita itu nggak aktif di dalam kelas ya. Terus kalau misalnya kita aktif, kira-kira apa yang kita dapatkan? Entah nanti kita akan dikenal oleh guru, entah kita nanti akan dapat nilai bagus, kan pasti ada kan manfaatnya. Oke, jadi inilah yang akan kita bahas. Kita lanjut. Tadi kan yang pertama tentang keaktifan belajar. Ini sebelum kita lihat dari tokoh yang menyebutkan pengertian. Kalau menurut kalian pengertian belajar itu kira-kira apa nih? Siapa yang bisa? Yuk. Aktif dalam belajar itu kayak mana maksudnya itu? Ya. Bisa. Nah, jadi katanya ini kan yang aktif itu yaitu dia secara intelektualnya, emosionalnya dia itu berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. Dia itu yang bertanya, memberikan pendapat, menyimpulkan, aktif dia di dalam kelas. Itulah dia arti dari keaktifan belajar ya nak ya. Oke, jadi kalau menurut Sujana tahun 2010 itu coba baca nak, silahkan. Apa itu? Keaktifan belajar adalah proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya secara intelektual dan emosional sehingga siswa mampu berpartisipasi secara aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Ya, itu ya kalau menurut si Sujana. Jadi intinya itu seperti yang gue bilang tadi, aktiflah kita di dalam kelas, jangan diam aja ya kan.
Oke, lanjut. Nah, inilah dia cara mengaktifkan diri dalam pembelajaran. Nah, ini ada bisa kita baca poin-poinnya. Pupuk kepercayaan akan kemampuan diri sendiri. Pokoknya kita ini harus percaya diri. Kalau bisa latihan kita di rumah, ngomong kita di depan cermin. Ada cermin di rumah? Ada. Nah, ini apalagi yang cewek-cewek ini, anak-anak ibu yang cantik. Kalau mau ke sekolah kan kalian tuh dandan dulu, pakai jilbab kan menghadap cermin kan. Nah, latihan di depan cermin itu, coba ngomong kalian. Nah, itu usaha bagaimana agar kepercayaan diri kita itu kita pupuk ya nak ya. Oke, lanjut. Kedua, menyusun dan menuliskan pertanyaan di kertas. Nah, mungkin ketika mau bertanya, entah takut kita kan ada juga kita misalnya angkat tangan mau bertanya, lupa kita apa yang mau kita bilang. Solusinya, coba kita tulis di kertas apa yang mau kita tanyakan itu. Jadi, pas kita mau bertanya, tinggal baca aja kan nggak apa-apa. Nggak dimarah sama guru kalau kita itu membaca pertanyaan ya karena nah itu berupa solusi. Terus ada lagi memberanikan diri untuk berbicara. Kita harus berani aja, jangan semuanya takut. Belum ngomong udah takut duluan ya kan. Pokoknya kita ini coba beranikan diri. Segala hal itu kita harus berani ya, tunjukkan. Ibu yakin kalau sekali kalian coba nanti pasti akan ketagihan. Kalian akan kalau udah berani kalian sekali, nanti akan selanjutnya kalian itu akan berani lagi untuk bertanya, memberikan pendapat. Paham nak? Ya. Terus kita harus merespon, menanggapi penjelasan guru mata pelajaran agama ya. Misalnya gurunya, kita belajar mata pelajaran agama, kita respon, kita tanggapi. Ketika ibunya ngomong kita sambung, ketika dia butuh memang kan. Jadi kalau misalnya gurunya minta pendapat, kasih pendapat, minta tanggapan, kasih tanggapan ya kan. Kalau misalnya ada usulan silahkan. Nah jadi itu yang keempat ya. Terus yang kelima, kita harus tahu bahwa siswa yang aktif itu pasti dikenal guru dan mendapat nilai bagus. Ini betul ini nak. Ibu sekarang jadi guru ya, karena dulunya ibu juga murid sama seperti kalian, ya kan? Nah jadi yang dikenal sama guru itu cuma dua nak. Kok enggak siswa yang aktif, yang pintar dia dalam kelas, satu lagi yang mungkin sering melanggar tata tertib sekolah kita, ya kan? Yang bandel-bandel mungkin cuma itu yang dikenal. Kalau yang biasa saja, mungkin guru hanya tanda wajahnya saja. Kalau kayak nama, gak ingat dia, ya kan? Terus mendapat nilai bagus. Ini betul ini anak. Jadi ketika nanti diperiksa lembar ujian kita misalnya kan, kenal guru itu dengan nama kita. Oh dia ini walaupun banyak salah di sini, tapi di kelas aktif dia akan ada nilai tersendiri, nilai plus, nilai bonus, ya kan? Ini betul ini nak. Oke, jadi kita lanjut sedikit lagi. Apa aja faktor yang mempengaruhi ya sehingga siswa itu nggak aktif dalam belajar? Ini dia nggak percaya diri, takut salah dalam menyampaikan pendapat, terus takut dibullying, ini diejek sama kawan. Kan mau juga tuh kalau kita bertanya, rupanya ada salah sedikit, datang kawan ejek terus kan, bilangnya malu kita kan. Makanya udah takut duluan, akhirnya kita nggak mau bertanya. Terus ini ya tidak mengerti materi pelajaran. Nah memang kayaknya dia ngerti apa yang mau ditanyakannya. Seharusnya ditanyakannya itu, Bu, betul-betul nggak ngerti saya, Bu, coba dulu ulangi, Bu. Harus dibilang ini udah nggak ngerti, diam lagi, makin nggak tahu, ya kan? Oke, terus lanjut. Ini kita selalu mengkritik orang lain. Ini gara-gara ini orang kawan kita pas dia bertanya kita ejek, kita bilang, apalagi dia salah kita ketawain. Jadi pas giliran kita, nanti aku diejeknya juga, ya kan? Karena kita suka kritik orang lain, caper dia itu dah, kita bilang. Akhirnya pas giliran kita pun udah minder sendiri, ya karena nah ini terus tidak suka mata pelajarannya. Ini bisa jadi mungkin nggak suka kalian ini mata pelajaran agama ya, atau gurunya mungkin. Jadi ibu harap anak ibu ya, gurunya dan mata pelajarannya harus kalian sukai dua-duanya. Kalaupun kalian suka gurunya, nggak suka mata pelajarannya,
payah juga, ya kan? Terus suka kalian mata pelajarannya, gurunya nggak kalian suka, ya payah juga. Jadi intinya dua-duanya itu harus kalian memang betul-betul fokus, sukai ya. Setidaknya sedikit banyaknya ilmu itu apabila kita senangi akan dapat sama kita. Paham anak-anak ibu? Oke ya. Nah, coba ini dampaknya ya. Kalau kita aktif dalam pelajaran itu, inilah dia, kita akan dikenal oleh guru. Habis itu dapat nilai bagus, pasti itu orang dia kenal sama kita, aktif kita di pelajarannya kan. Terus kita punya banyak kawan, mudah sosialisasi sama orang. Berbeda dengan orang yang diam-diam aja, dia pintar tapi untuk dirinya sendiri diam aja dia. Berbeda dengan orang yang bersosialisasi tinggi, temannya banyak, ya kan? Ini baru kalian tingkat di kelas. Nah, nanti kalau misalnya kalian di OSIS, ya kan? Habis itu kalian kalau nanti di tingkat SLTA atau tingkat kuliah kalian nanti itu ya lebih besar lagi lingkungan kalian untuk berteman, organisasi-organisasi besar, bahkan kalian nanti bisa masuk ke partai ya, organisasi tertinggi di negara kita ini. Jadi Ibu harap coba mulailah dari sekarang, mulai dari kelas dulu. Usahakan kita ini betul-betul aktif, berani berbicara di depan orang yang ramai. Paham anak-anak Ibu? Ya, jadi ini kesimpulannya, intinya memang aktif belajar itu haruslah penting ya. Nah, jadi ini ada Ibu buat ya, kamu, iya kamu. Ah, itu apa itu biasanya itu ada di Trans 7 ya kan? Tahu nggak sih? Karena ada itu acaranya. Nah, ini maksud Ibu bahwa kalian itu adalah siswa yang aktif. Coba ikuti instruksi dari Ibu ya, biar kita ubah persepsi kita ini. Kita adalah siswa yang aktif. Saya siswa yang aktif. Saya siswa yang aktif. Coba 2 kali agar kita ini meresapi, semoga kita ini menjadi siswa yang aktif di dalam kelas. Bisa anak-anak Ibu? Oke ya. Coba ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Yang semangat. 1, 2, 3. Saya siswa yang aktif. Saya siswa yang aktif. Oke, amin. Semoga betul-betul aktif nanti di dalam kelas, enak ya. Oke, anak-anak Ibu semangat belajar di dalam kelas. Semoga sukses ya. Terima kasih untuk materi dari Ibu. Sekarang coba kalian, siapa yang kira-kira ya bisa simpulkannya bahwasanya aktif belajar itu apa? Terus apa aja biasanya faktornya, kayak mana cara aktifnya, kalau aktif kita apa yang kita dapat. Ada yang bisa ini? Ayo, kalian ini harus aktif anak-anak Ibu. Ada? Bisa? Apa itu tadi aktif belajar? Bahasa kita aja, nggak usah kita ikuti bahasa si Sujana itu tadi. Sering-sering bertanya. Nah, betul. Sering menyimpulkan, menanggap. Itu aktif namanya. Habis itu apa aja faktor biar nggak aktif dulu? Kenapa? Biasa tidak suka sama mata pelajaran atau Oh, bodoh dengan mata gara-gara pelajaran. itu Ah, ya. biasa. Oh, terus kalau kita Dibully, takut ejek. dibully, ejek ya. Nah, terus kalau kita aktif apa coba? Nah, kalau kita aktif pasti Dapat nilai bagus, dikenal guru, Dapat dapat pujian. Ya. Nah, jadi nanti Ibu kalau kita ada bagikan tugas sama kalian untuk melihat apakah kalian udah betul-betul memahami kegiatan kita ini ya. Oke, anak-anak Ibu coba sekarang kalian perhatikan di depan. Ini ada sebuah video yang akan Ibu tayangkan. Kalian tonton dulu sejenak ya. Jangan jadi penonton saja. Membuktikan bahwa terlalu banyak orang yang hanya ingin menjadi penonton dalam setiap kehidupan. Mereka kebanyakan malas untuk dapat lebih lagi dalam hidupnya. Seorang penonton hanya dapat mendengar saja, tetapi seorang pemainlah yang dapat memperoleh suksesan tersebut. Seperti kata-kata profesional, salah satu pekerjaan terbaik di dunia adalah menjadi pemain cadangan sepak bola profesional. Yang harus dilakukan hanyalah duduk di bangku cadangan dan menghasilkan uang
Namun, pada kenyataannya, kita tidak pernah menemukan satu orang pun pemain sepak bola yang menandatangani kontrak hanya untuk duduk sebagai penonton. Demikian juga seharusnya kita sebagai karyawan, pengusaha, dan yang lain, kita tidak diciptakan untuk menjadi penonton saja, yang menjerit-jerit untuk memberikan semangat pada orang lain yang sedang bekerja. Kita dilahirkan untuk bertanding di lapangan dan menjadi sukses dalam menjalani permainan hidup. Tetapi mengapa banyak orang yang suka untuk tonton saudara atau bahkan menjadi penonton? Ya, kita senang sekali bila melihat keberhasilan rekan kerja, atau kita terkagum-kagum jika melihat ada orang yang berpenghasilan puluhan juta dalam satu bulan. Kita begitu terpesona dengan kehebatan dan kemampuan orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Puaskah kita hanya menjadi penonton dan bagaimana orang lain saja? Tidak inginkah kita mengalaminya juga? Bila kita juga ingin mengalami suksesan seperti mereka, maka mari berhentilah hanya melihat, duduk dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, putuskanlah untuk terjun langsung ke lapangan ke medan perang kita masing-masing. Jika kita dipanggil sebagai karyawan, bertandinglah sesuai dengan kemampuan kita. Bila kita dipanggil sebagai bisnis, berjuanglah menurut kapasitas kita. Jadi, lakukan apa yang kita bisa, bertempur, berperang, berusaha sekuat tenaga hingga kita layak menjadi juara dan meraih kesuksesan dalam hari. Kehidupan ini adalah sebuah pertandingan, dan jadilah pemain yang baik, dan Anda pun akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadilah pemain, jangan hanya menjadi penonton. Salam sukses untuk Anda semuanya. Nah, oke, anak-anak ibu semua, dari hasil video yang telah kalian tonton, ayo siapa yang berani silahkan simpulkan atau apa yang disampaikan oleh video tadi. Ayo, kan tadi cuma fokus buat tengok nonton video. Silahkan, siapa yang berani? Angkat tangan. Harus aktif ini di dalam kelompok ini dulu, baru nanti kalian aktif di dalam kelas kalian. Silahkan anak-anak ibu. Ayo, saya kira bisa anak ibu. Apa tadi kata video itu? Suruhnya kita, ayo jangan penonton saja bilangnya, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi coba apa tadi disampaikannya? Jadi kalau kita ingin sukses, jangan hanya saja kita menonton, melihat. Jadi dunia ini ibarat pertandingan. Jadi kita Ya kan? Ada yang pemain, ada yang penonton. Jadilah kita sebagai pemainnya. Oke. Coba seperti yang ibu bilang tadi, saya siswa yang aktif. Coba dulu lagi kita ubah sugesti kita. Coba 2 kali ya. 1, 2, 3. Saya siswa yang aktif. Saya siswa yang aktif. Nah, gitu ya. Oke, jadi ibu harap kalian itu harus aktif. Coba ibu buktikan apakah kalian ini sudah aktif atau belum. Jadi kalian ini ada 6 orang ya Kak ya. Coba kalian itu ini 3 orang satu kelompok. Habis itu ini 3 orang satu kelompok ya. Ini ada tugasnya, tugas kelompok ya. Yang mana anak-anak ibu itu, jadi ini kalian atau bagi 3 kelompok ya. Ini 2 orang satu kelompok. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, ini ada pulpennya. Oke, jadi coba kalian tuliskan. Dan ada pertanyaan di LKPD itu. Coba kalian tuliskan. Sedikit lagi Pak. Ntar lagi Pak. Oh, apa pakai Oke, silahkan anak ibu tuliskannya.
anak sopanya mau digeser-geser. Enggak, gesernya aja buka pintu. Oke. Ini kaitannya tuh. Jangan arahkan kemana. Boleh. Ayo anak ibu tulis terus. Ya, dikerjakan ya. Sudah siap anak ibu semua? Ya, atau kalau ditulis agak lama, coba sekarang kita ungkapkan saja dari kelompok satu ini. Kira-kira gimana caranya biar kita itu aktif di dalam kelas? Silahkan. Nah, caranya tadi coba apa-apa aja kira-kira menurut kalian. Nah, biar kita itu. Nah, satu lagi. Fokus ke mata pelajaran gitu, menguasai materi. Habis itu terus silahkan. Udah itu aja. Oke, coba yang kelompok 2 ini silahkan. Kira-kira kalau kita aktif di dalam kelas itu apa yang kita dapatkan? Kita akan dikenal oleh teman atau guru, Mendapat nilai yang bagus. dan pastinya kita kan kreatif, jadi dapat pujian gitu. Oh ya, betul sekali ya, bagus ya. Jadi ini anak ibu coba yang di kelompok 3 ini kira-kira bisa enggak kalian ini nanti aktif di dalam kelas? Coba, insya Allah. Insya Allah bisa. Ya betul, ya itu harapan kita ya. Oke anak-anak ibu, kalau kita nulis itu nanti lama sekali waktunya, lebih baik langsung menyampaikan pendapat. Jadi ini ibu ada berupa namanya evaluasi ya, evaluasi dari hasil layanan bimbingan kelompok ini. Nanti kalian tulis di sini kan ada aspek yang dinilai, nanti ada dia sangat memuaskan, kurang memuaskan. Nah, jadi silahkan ini diisi satu orang satu ya. Jadi ini nanti akan dikumpul seandainya enggak pun siap hari ini, Bu, tunggu ya. Oke, silahkan. Nah, jadi anak-anak ibu semua, ibu harap kalian ini memang betul-betul aktif di dalam kelas ya. Jadi ini kita di kelompok, coba tunjukkan dulu bahwa kalian aktif di kelompok ini. Nah, jangan nanti udah buat kegiatan ini ternyata belum berhasil juga, masih kalian itu di dalam kelas nggak berani bertanya. Jadi ibu harap coba kalian itu yang memang betul-betul usahakan kalian ini aktif di dalam kelas. Bisa anak-anak ibu semua? Bisa. Nah, insya Allah bisa ya. Oke, jadi anak-anak ibu LKPD-nya LKPD tadi udah ya. Terus ini kan hasil evaluasi sudah kalian isi anak-anak ibu? Belum. Ya, jadi diisinya itu kan di checklist di bagian yang kalau misalnya memuaskan, ada kurang memuaskan. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja dari kegiatan kita ini tadi. Nah, anak-anak ibu, jadi ini kegiatan kelompok kita. Ibu harap ya kalian ini betul-betul nantinya akan menjalankan di dalam kelas, bahwasanya kalian itu aktif, kalian akan bertanya ya. Paham anak-anak ibu semua? Ya, jadi ini memang yang dituntut adalah dari kaliannya sendiri. Coba kalau begitu ibu mau lihat dulu apakah memang anak-anak ibu ini udah bisa aktif ini nantinya di dalam kelas. Coba satu orang di antara kalian ini yang dia itu mampu menyimpulkan dari hasil kegiatan kita ini, mulai dari awal tadi, agar kita mengetahui tentang keaktifan belajar, apa aja itu pengertiannya, apa tadi faktor yang mempengaruhi, habis itu apa aja yang
apalagi itu tadi nak, apa aja manfaatnya bila kita aktif di dalam kelas, ya kan? Ada yang bisa nak ibu? Tadi udah diulang-ulang ya, dari sini juga udah, dari sini juga udah. Ini kamu nak bisa, silahkan. Apa itu keaktifan belajar tadi? Aktif dalam Bertanya. maupun Menjawab, menyampaikan pendapat. Oke ya, Ibu rasa kalian sudah bisa menanggapi apa yang telah Ibu sampaikan. Kalau begitu, ini memang sudah di akhir dari kegiatan kita, karena nanti kalian akan masuk mata pelajaran yang lain lagi, ya kan anak-anak Ibu. Nah, kalau begitu tadi kita mulai kegiatan ini dengan berdoa. Ada baiknya juga di penutup kegiatan kita akhiri dengan berdoa. Nah, kalau begitu silahkan anak-anak Ibu, kalau di akhir itu baca Al-Fatihah saja, ya. Silahkan anak-anak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih atas waktu kalian semuanya anak-anak Ibu. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan bisa buat kegiatan lagi di ruangan BK kita ini. Ya maklum ya, ruangan BK kita ini keadaannya masih sempit ya kan, tapi apa adanya kita manfaatkan. Semoga apapun itu nak, kita jadikan hati kita lapang ya kan. Kita usahakan tujuan kita kegiatan ini bisa tercapai, kita laksanakan di dalam kelas nantinya. Paham anak-anak Ibu semua? Oke, jadi tidak lupa Ibu selalu ingatkan, kita tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan ya, jaga nutrisi, apalagi kalian ini siswa pelajar, jangan sakit. Kalau sakit nggak bisa nanti masuk mata pelajaran yang disampaikan oleh guru ya, karena oke, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu kita akhiri kegiatan ini ya dari Ibu. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini semua kumpulkan